Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipa Batur Rahman, NIM 105200277, kelas 1B Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya. Hak tersebut tidak dapat diganggu oleh siapapun, karena manusia memiliki hak yang sama. Jenis-jenis hak asasi manusia. Hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya. Hakikat hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan hak yang sangat fundamental yang dimiliki oleh seseorang dan melekat pada kodrat manusia. Instrumen HAM di Indonesia. Peraturan mengenai HAM di Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 1. UUD 1945 Bab Ek A Pasal 28A 28J. UU nomor 39 tahun 1999. Hak hidup, hak tak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga, hak kebebasan, hak rasa aman, hak kesejahteraan. Lembaga Perlindungan HAM. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia sebagai wujud untuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lembaga HAM di Indonesia ada yang memiliki pemerintah dan ada yang milik swasta. Lembaga HAM bentukan pemerintah. Pertama, Komnas HAM, Kepres nomor 50 tahun 1993. Kedua, Pengadilan HAM, UU nomor 26 tahun 2000. Ketiga, Komisi Anti Kekerasan Perempuan, Kepres nomor 181 tahun 1998. 4. Komnas Anak, lahir 26 Oktober 1998. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia digolongkan menjadi 3. Pertama, oleh individu, contohnya pembunuhan seseorang oleh orang lain. Kedua, oleh masyarakat, contohnya pengeroyokan main hakim sendiri. Ketiga, oleh pemerintah, contohnya kriminalisasi dengan alasan politis dan menguntungkan pihak tertentu, khusus Ninian Bento. Pelanggaran HAM berskala nasional. Sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999 pada pasal 6, kejahatan terhadap kemanusiaan berskala nasional. Pertama, kejahatan genosida. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Peraturan lain di luar UU nomor 26 tahun 2000. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, kekerasan fisik. Kedua, kekerasan psikis. Ketiga, kekerasan seksual. 4. Penelantaran. Contoh kasus pelanggaran HAM terkini. Pertama, pencurian serta pembunuhan. Peristiwa pembantaian manusia di Mesuji. Polisi melakukan operasi tilang akhir bulan tanpa surat keterangan operasi tilang. Kasus penduduk Muslim Vietnam yang dibantai pemerintah Vietnam. Penembakan terhadap demonstran pro-demokrasi Suriah. Upaya penegakan HAM di Indonesia. Penegakan HAM lewat UU
UU nomor 39 tahun 1999, UU nomor 26 tahun 2000. Penegakan HAM melalui penyadaran. Perlu kesadaran semua pihak akan pentingnya pengagungan dan penghormatan HAM. Ketiga, penegakan HAM lewat badan peradilan sesuai UU nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM ada hak khusus, pengadilan HAM permanen. Menghargai perlindungan HAM dan penegakan HAM. Menghargai perlindungan HAM. 1. Diskusi memahami pengertian HAM. 2. Mempelajari peraturan perundang-undangan HAM. 3. Mempelajari peran lembaga perlindungan HAM. 4. Menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai penegakan HAM. 1. Membantu menjadi saksi dalam proses penegakan HAM. 2. Mensupport para korban HAM agar memperoleh keadilan. 3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM. 4. Memberikan info kepada aparat penegak hukum dan lembaga penegak HAM bila terjadi pelanggaran HAM. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.